Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita di pekan yang pertama dari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban memiliki banyak sekali keistimewaan, dan di balik keistimewaan itu tidak sedikit di kalangan manusia yang melalaikan dan melupakannya. Dan ini sudah dinaskan oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu. Ketika Rasulullah SAW seringkali menunggu waktu datangnya bulan Sya'ban, saat itu pula Nabi SAW memperbanyak berpuasa. Dan gerak-gerik serta kebiasaan Rasulullah SAW seperti ini dibaca oleh Usama ibnu Zaid. Yang kita tahu, Usama ibnu Zaid adalah putra dari Zaid ibnu Harithah, dan Zaid ibnu Harithah ini adalah mantan budaknya Nabi SAW. Kedua sahabat ini, ayah dan anak, sudah dianggap keluarga oleh Nabi SAW. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kecerdasan dari seorang Usama. Dia selalu melihat gerak-gerik dari tahun ke tahun, hingga akhirnya beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, araka tasumu syahran minas syuhur akthar min Sya'ban." Aku mengamati terus menerus dari tahun ke tahun, tidaklah aku menjumpai dan mendapati engkau lebih banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban ini. Pertanyaan ini sebenarnya harapan dari Usama bisa mendapatkan alasan, bahasa kita mungkin alasan yang rasional, kenapa melebihkan lebih banyak di bulan Sya'ban dengan berpuasa daripada bulan-bulan yang lain. Dan ini juga menunjukkan sekali lagi kecerdasan dari Usama ibnu Zaid, karena dia mengamati dari tahun ke tahun, subhanallah. Ya, Nabi SAW kemudian mengatakan salah satu alasannya karena bulan ini adalah bulan diangkatnya amal perbuatan manusia, dan bulan ini adalah yaum dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu, di mana bulan ini banyak dilalaikan oleh manusia akan keutamaannya, pun demikian banyak dilupakan keistimewaannya pula. Malah oleh karenanya itu, jamaah yang dirahmati Allah, dari sabda Nabi SAW inilah tidak sedikit di kalangan para ulama mengambil sebuah istimbat hukum, mengambil sebuah kesimpulan hukum. Karena bulan ini banyak dilalaikan keutamaannya, banyak manusia yang melupakan keistimewaannya, maka menjadilah ibadah sekecil apapun, tatkala kita mampu merutinkan di bulan Sya'ban ini, menjadi sebab amalan ibadah kita tersebut akan dilipat gandakan, yakni pahalanya. Ya, oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang tetap kita kerjakan meskipun dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi banyak orang yang sudah melalaikan, banyak orang yang sudah melupakan, banyak orang yang acuh tak acuh. Ibadah dalam kondisi seperti ini, jamaah dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kahijratin ilayya, setara dengan pahala hijrah. Padahal kita tahu pahala hijrah ini luar biasa sekali. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab kenapa ibadah-ibadah di saat kita mampu merutinkan di masa-masa sulit, menjadikan ibadah itu memiliki kedudukan yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ibadah yang lain, yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail ini
menduduki ranking tertinggi di antara ibadah-ibadah sholat sunnah. Kita mengenal sholat sunnah berbagai macam. Ada rawatib, ada sholat duha, ya, ada sholat-sholat sunnah yang lain, dan termasuk di antaranya adalah sholat qiyamul lail. Tapi qiyamul lail menduduki ranking paling tinggi. Kenapa? Para ulama memberikan satu alasan. Qiyamul lail menjadi sholat yang paling tertinggi kedudukannya dan paling mulia dan paling afdal, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail au sholatul lail. Dikarenakan waktu malam itulah kebanyakan orang lebih menghabiskan malam-malam panjangnya dengan tidur. Mereka terbuai dengan malam panjang untuk sekedar merebahkan badannya. Banyak orang melalaikan keutamaan dari sholat malam. Maka di saat kita memaksa diri kita, di saat kita menggerakkan seluruh anggota badan kita ini untuk tetap qiyamul lail, menjadilah qiyamul lail yang kita kerjakan di saat banyak manusia yang tertidur lelap, ya, menjadi sebab ibadah tersebut akan dilipat gandakan yakni pahalanya. Sebagaimana pula tatkala kita melaksanakan ibadah dan merutinkan di bulan Sya'ban ini di saat banyak orang yang sudah lalai dan lupa dengan keutamaannya, para ulama banyak yang mengatakan ini pun menjadi sebab ibadah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan as-sabat fil iman wa ta'ah. Agar kita diberikan keteguhan keimanan dan keteguhan, ya, juga amal soleh, karena ini adalah hal yang sangat kita butuhkan terutama di bulan Sya'ban ini, karena bulan inilah kesempatan terakhir sebelum nanti kita dihujam dengan berbagai ujian. Sudah tidak ada lagi kesempatan yang lain, tersisa hanya 20. Ya, ingatlah dengan harapan-harapan tinggi kita, ya Allah, perjumpakan kita dengan bulan Ramadan, sampaikanlah kita dengan bulan Ramadan. Tapi pertanyaan yang besar yang selalu menggelayut dalam benak kita semua, apakah doa-doa itu sebanding dengan persiapan yang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari? Ataukah itu hanya sekedar permintaan semata tanpa diiringi dengan, ya, persiapan bekal secara ilmu pun demikian dengan iman? Ini menjadi pertanyaan yang hanya kita sendiri yang mampu bisa menjawabnya. Oleh karenanya 20 hari ke depan, ya, tidak ada kata telat bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Tidak ada kata terlambat untuk terus selalu berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang terbaik di sisa bulan Sya'ban yang hanya 20 harian yakni saja ini. Taib jamaah dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas faedah yang bisa kita petik dari ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala firman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiku wa ayyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqah. Ya, sejatinya ada 6 faedah dari ayat yang ke-29 ini. Kita sudah menuntaskan 90%-nya. Ya, dulu kita sampaikan urgensi dari kita berdakwah. Karena Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, wa qulil haqq. Kebenaran dimanapun, kapanpun itu harus disuarakan. Ya, yang kedua dulu kita sampaikan tafsir dari al-haq itu sendiri. Kemudian yang ketiga dulu kita sampaikan jamaah dirahmati Allah, ayat ini bukan sebagai bukti akan, ya, persamaan semua agama dan keyakinan yang kita kenal dengan pluralisme. Bahkan sebaliknya, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ayat ini kalau dilihat lebih dalam lagi makna dan kandungannya, malah sebaliknya. Ya, mengandung bukti bahwasanya agama itu satu-satunya yang diridhoi itu Islam. Berarti beda, tidak seperti keyakinan orang yang mempercayai adanya persamaan semua yakni agama. Beserta dengan syubhat-syubhat dan bantahan-bantahannya sudah kita sampaikan pula. Adapun di antara yang keempat jamaah yang dirahmati Allah, tafsir dari adz-dzalimin. Inna atadna lidz-dzalimin. Ada yang mengatakan itu orang kafir, ada yang mengatakan orang mukmin tapi fasik. Berbuat banyak dosa besar, sudah kita sampaikan. Yang kelima dan itu paling akhir pembahasan kita,
Ya, ayat yang ke-29 menunjukkan bahwasanya neraka telah diciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tadna itu dalam bahasa nahwunya bentuknya itu fi'il madhi. A'tadna, telah kami siapkan. Dan fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Kalau memang demikian berarti kami telah menyiapkan neraka bagi orang-orang dolim. Dalil ini yang kemudian dijadikan alasan dan bukti oleh para ulama ilmu tafsir, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka semua menyatakan neraka telah diciptakan karena Allah selalu menggunakan kata kerja fi'il madhi yang menunjukkan masa lampau. Ya, kami telah menyiapkan neraka, berarti neraka sudah diciptakan dan neraka hingga saat ini masih ada. Nah, ini adalah ya faedah yang kelima. Adapun yang terakhir dari ayat yang ke-29 baru nanti kita akan masuk ayat yang ke-30. Ya, dulu kita sampaikan tapi baru garis besarnya. Ayat ini 29 yang ke-6 menunjukkan dahsyatnya apa? Api neraka. Ya, menunjukkan dahsyatnya neraka. Ayat yang ke-29 dan ini adalah faedah yang ke-6. Ayat ini menunjukkan dahsyatnya neraka. Jamaah dirahmati Allah, ya. Terkait dahsyatnya neraka ini sepertinya saya sudah sampaikan di Musholla Al-Hanif ya. Tafsir dari surat Az-Zariyat ayat yang ke-13. Ya, tapi gak ada masalah, kita sebutkan tapi secara global tentu beserta dengan dalilnya. Ya, apa saja bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya neraka ini begitu dahsyat. Bukti yang pertama, para ulama menyebutkan didasarkan dari sisi namanya. Ya, dari namanya ini sudah menunjukkan dahsyat, ngeri, bengis, menakutkan, mengerikan, semuanya ada. Ya, seakan itu sudah menjadi satu paket. Itu nama. Makanya kalau kita lihat Jahim misalnya, kenapa disebut Jahim ya? Karena Jahannam libu di qa'riha. Karena dasarnya itu benar-benar dalam banget sudah. Bisa dipastikan orang yang sudah masuk susah untuk yang bisa keluar yang darinya. Lah, pun demikian kalau kita melihat ada yang namanya hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, ada dalam surat Al-Humazah. Disebut al-hutamah itu jamaah dirahmati Allah karena ditumbuk. Ya. Lah, ini berat. Sangat benar-benar menakutkan. Ada yang disebut dengan hawiyah. Ya, disebut yani hawiyah itu jamaah dirahmati Allah karena apa? Dilemparkan dari puncak neraka itu dengan posisi kepala di bawah. Ya, itu juga sebagai bentuk penghinaan kepada penduduk neraka ketika awal kali dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Terus kemudian kita mengenal ada neraka yang namanya ladha misalnya. Ya, yang menunjukkan api yang menyala-nyala. Sakor menunjukkan berkobarnya api. Jadi kalau kita mempelajari nama-nama neraka, kalau kita merujuk kepada makna asalnya, itu semuanya menunjukkan dahsyat, menunjukkan kengerian, menunjukkan sesuatu yang kejam, itu bercampur aduk menjadi satu. Ya, itu menunjukkan dahsyatnya dari sisi namanya. Yang kedua, dahsyatnya neraka itu dilihat dari sisi apa? Penjaganya. Penjaganya, yaitu dari kalangan ya apa? Yani malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara karakter mereka itu kejam dan bengis. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa? At-Tahrim ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya, lanjutannya apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Ya, jadi bahan bakarnya itu adalah manusia dan ya batu. Para ulama mengatakan batu di sini batunya khusus, yakni semacam batu yang berjenis belerang. Para ulama mengatakan kenapa jenis belerang yang dijadikan sebagai bahan bakar atau untuk nyumboni. Bahasa kita nyumboni, Pak.
Ya, kalau dulu kita masih pakai pawon bahasa ya. Pawon ngerti Pak ya? Yang terbuat itu sudah nggak pakai gas melon atau gas yang sekarang lagi langka. Dulu nyumboni Pak. Jadi nyumboni pakai kayu. Lah, bahan dasarnya ya di situ disebutkan al-hijarah itu adalah belerang. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, kenapa dipilih jenis semacam batu belerang? Bukan batu ake atau batu-batu yang lain, karena belerang itu satu cepat panas dan yang kedua mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Itu sebagai bentuk apa? Tambahan siksa bagi penduduk neraka. Lanjutannya, waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun hiladun syidadun. Wah, sudah. Ya. Jadi tanpa ampun. Mungkin bahasa orang-orang itu raja tega. Ya. Mereka adalah orang-orang yang bengis. Artinya malaikat ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala tapi khusus bagi penjaga neraka. Ya, menunjukkan mereka tidak memberikan toleransi sedikit pun. Ya. Lah, jumlah yakni mereka sangat banyak. Ya. Yang menjadi ketuanya itu satu yang namanya Malik. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Az-Zukhruf ya. Ayat yang ke-77. Ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Para ulama sepakat bahwasanya penjaga neraka artinya ketuanya itu satu. Tapi jenderal-jenderalnya itu ada 19. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Muddatsir ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sebelumnya tentang sakor. Wa ma adraka ma yani sakor. Ya ma salakakum fi sakor. Sampai kemudian qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Sampai di akhir alaiha tis'ata asyar. Jumlahnya ada 19. Para ulama mengatakan bahwasanya ketuanya itu Malik, sedangkan jenderal-jenderal besarnya itu 19. Apakah cukup ini saja? Tidak. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya bawahannya ini sangat banyak. Bayangkan, setiap tali kekang ini saja itu berjumlah 70.000. Ya, tali kekang. Dan setiap tali kekang ini ada 70.000 malah yakni malaikat. Dan itulah bahasa kita struktural jumlah ya malaikat. Sudah sifatnya bengis dan kejam, ini khusus untuk penjaga neraka ya di kalangan malaikat, dipimpin oleh ya malaikat yaitu Malik, disebutkan dalam surat Zukhruf ayat 72. Dan jumlah jenderal-jenderal besarnya itu ada 19. Nah, di sini nanti akan muncul perbedaan. Ada yang mengatakan 19 sudah include dengan Malik. Ada yang mengatakan 19 itu tidak termasuk malaikat, yakni Malik. Kemudian di bawahnya ini masih banyak. Karena neraka ini punya tali kekang sejumlah 70.000. Dan setiap kali kekangnya itu dipegang, dijaga oleh 70.000 malaikat. Tinggal dikalikan yakni berapa. Lah, itulah yakni gambaran yakni yakni ikat. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya selain kejam dan bengis, malaikat ini sangat besar yakni sekali. Ya. Kalau berkaitan yakni dengan bentuk yakni malaikat sudah besar ya, kemudian bengis, kejam, jumlahnya juga sangat yakni banyak. Dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan ya malaikat yang memanggul dan memikul apa? Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika malaikat yang memanggul dan memikul arsy-Nya Rahman, dalam disebut dalam riwayat, jarak antara ujung telinganya malaikat sampai akhir pundak membutuhkan waktu 700 tahun perjalanan. Ya. Lah itu kalau itu baru apanya? Pundak, satu sisi pundak. Lah, seperti apa gambaran arsy Rahman? Itulah ciptaan Allah paling besar.
Lah kita kembali lagi. Lah kalau malaikat pundaknya saja untuk satu sisi membutuhkan waktu 700 perjalanan, ya, antara sini dengan sini berapa, antara sini dengan sini berapa, subhanallah, begitu besarnya. Dan ini nanti bisa kita gambarkan, sudah besar, bengis, kejam, ya, jumlahnya juga yani banyak. Itulah yang menunjukkan dan semakin menambah kengerian dan dahsyatnya neraka. Dilihat dari karakteristik dan sifat-sifat para penjaganya. Kemudian yang ketiga itu dilihat dari yakni apa namanya? Panasnya dan suhunya api neraka. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda 1 berbanding yakni 70. Ya, ada yang mengatakan demikian. Jadi sak panas-panasnya api Indonesia, api yakni dunia ini, ya, kalau digabungkan, kalau saat disatukan itu masih 1 dibanding 70, ada mengatakan 1 dibanding yakni 7. Ya. Itu menunjukkan begitu dahsyatnya. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita nggak bisa membayangkan kalau kita lihat api yang kita anggap sangat panas itu adalah lava atau mungkin barangkali lahar yakni panas yang hanya dilewati langsung semuanya akan musnah, itu sudah kita anggap paling panas. Tapi kalau saya digabungkan seluruh, ya, ciptaan Allah di bumi ini yang sangat panas digabungkan, itu belum bisa mampu mengungguli yakni panasnya api neraka, karena itu cuma baru 1. Ya, masih sekian persen yakni saja. Yang keempat, bukti yang lain yang menunjukkan dahsyatnya neraka itu adalah dari sisi makanannya. Ya, makanya makanannya ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni zakum. Makanya disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 49. Allah Subhanahu wa taala firman, inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhliyal li fil butun ka ghalil hamim, sampai kemudian dzuk innaka antal azizul karim. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apa gambaran zakum? Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan kata para ulama ilmu hadis, hadisnya ini disepakati ya akan kesohihannya karena ya terpenuhi syarat-syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib, intinya hadisnya valid. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakum kutirat." Kalau seandainya buah zakum ini, ya, kemudian 1 tetes getahnya saja, ya, terkena muka bumi ini, la ammarat ala ahlir ardi aisahum. Cuma 1 tetes tok. Ya, apa yang akan terjadi? Akan memusnahkan, meluluhlantakkan dan menghancurkan bumi ini. Itu baru 1 tetes. Nabi SAW mengatakan, lantas bagaimana dengan kondisi manusia? Laisa lahu ta'amun illa zakum. Ya, akan rusak semua organ yang di tubuh ini. Dan sudah tidak ada lagi menu makanan yang lain. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan dahsyatnya neraka sudah. Luar biasa. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima itu adalah minuman. Lah, minuman inilah salah satunya disebutkan dalam ayat yang ke-27. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiqwa wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Ya salam. Ketika mereka meminta air, mereka merasa kehausan, dikasih. Tapi pilihannya enggak banyak. Ya, salah satunya di situ disebutkan adalah air yang mendidih. Dan ketika air ini mendidih, yashwil wujuh. Artinya apa? Airnya langsung menjadikan yashwi, shiwaya itu terpanggang, membakar wajah. Ya, maka karakter minuman ini jamaah dirahmati Allah, ada yang mengatakan nanah. Ya, ada mengatakan air panas.
Bahkan sebaliknya itu air yang sangat dingin sekali. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa melihat ya di dalam surat An-Naba. Ya. Tadi surat Ad-Dukhan sudah ya. Di dalam yang surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-24 kalau enggak salah sampai 26. Ya. Allah Subhanahu wa taala yakni berfirman, la yadukuna fiha bardau wala syaraba illa hamim nanah ya wa ghassak. Jadi kalau enggak minumannya nanah, ya maaf ya, artinya nanah ini kan menjijikan, ya sudah memang itu menu minumannya yang sudah disediakan di sana. Ya artinya maaf, antara campuran mungkin ya darah dengan enggak tahu nanah, kalau seandainya ada pada tubuh ya seperti itu minumannya, atau bardan. Pilihan kedua itu adalah minum dingin tapi sangat dingin. Ya, jangan gambarkan kalau seandainya enak. Jadi nanti kan misalnya kan ada suhu panas dikasih suhu yakni dingin. Ajur Pak di sini. Panasnya dengan dinginnya ini langsung apa? Merusak organ tubuh. Ya, tidak seperti gambaran kita di musim panas kemudian kita minum es. Ya mungkin masih lah karena apa namanya? Suhunya atau mungkin barangkali kemampuannya itu enggak sampai merusak organ tubuh. Paling-paling ya nanti radang gitu saja. Tapi itu membuktikan ketika ada panas dan dingin yang sangat, itu akan bisa mempengaruhi. Apalagi dengan panasnya tadi seperti ini, dengan air yang sangat dingin langsung merusak organ tubuh. Atau kalau enggak, ya sudah. Pilihan yang ketiga ada di dalam surat ini. Bima ingkal muhli yashwil wujuh, air yang mendidih. Makanya di akhir Allah SWT firman, bi'sas syarabu wa sa'ats murtafaqah, sudah. Gak ada yang namanya tempat yang indah. Gak ada yang namanya tempat yang nyaman di sana. Makanya dalam sebuah hadis, ya kita lanjutkan sekalian ya. Yang keenam, para ulama yakni mengatakan dilihat dahsyatnya itu dari pakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 50. Pakaiannya itu dari aspal yang dipanaskan. Sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhamun nar. Sudah enggak sing enak Pak di sana itu. Ya. Namanya sudah mengerikan. Jadi sebelum masuk dari nama-namanya sudah mengerikan. Sing jogo tanpa senyum. Ya. Tampangnya killer semua, kejam, jumlahnya banyak, besar, sudah. Enggak ada kemungkinan bisa lolos. Ya. Kemudian yang berikutnya dari panasnya api neraka, tidak sebanding dengan seluruh panas api dunia yang ketika dikumpulkan, itu belum bisa menyamai. Kemudian makanannya seperti itu, sudah enggak ada menu yang lain. Minumannya juga tidak ada pilihan. Ya, hanya ada nana, air yang mendidih sebagaimana surat Al-Kahfi 29, atau air yang sangat dingin sekali, la yadukuna fiya bardaw wala syaraba illa hamima wa ghasaq. Pakaiannya pun kalau mau dikasih pakaian monggo silakan dipakai, tapi pakaiannya terbuat dari aspal yang dipanaskan. Lah, ini semua jamaah dirahmati Allah menunjukkan tidak ada kenikmatan sama sekali. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW itu pernah ya menyebutkan dua kondisi jannah dan neraka. Ketika mau diuji cobakan ahli dunia ke jannah, itu dipilih oleh orang yang paling apa? Sengsara. Mek diceplut ketok nanggone apa? Jannah. Ya, padahal di dunia itu sudah sengsaranya luar biasa sudah. Tapi giliran yani di sana, subhanallah, hilang yani semua. Ya, hilang semua. Gak ada kesengsaraan sedikit pun karena di sana full 100% kebahagiaan dan kenikmatan. Giliran ke neraka, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diambil sampel orang yang full dengan kenikmatan dunia. Ketika ditaruh di sana, subhanallah, sudah terlalaikan semua kenikmatan dunia karena
ya kesengsaraan yang ia dapatkan benar-benar tidak wajar, bahkan di luar ya nalar yakni manusia. Itu menunjukkan apa? Itulah tempat keabadian. Jannah 100% kenikmatan, sedangkan neraka 100% kesengsaraan. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan yang paling akhir ya dan faedah yang ke-6 dari ayat yang ke-29, karena di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala membahas tentang salah satu karakteristik yang menunjukkan dahsyatnya neraka dari sisi apa? Minuman. Tapi kalau kita lihat dahsyatnya tidak hanya dari sisi minuman, tapi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang lain yang menunjukkan neraka ini sangat mengerikan. Taib. Berikutnya ayat yang ke-30 jamaah. Allah Subhanahu wa taala setelah membahas tentang neraka ya sebagai bentuk keadilannya, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-30 membahas tentang orang-orang yang beriman. Di ayat 31 balasan yang akan didapatkan bagi orang yang beriman. Lah, inilah kata para ulama, ada balance, ada keseimbangan antara khauf dengan apa? Raja. Dan itu banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, itu kalau dalam bahasa ilmu sastra Arab, mungkin barangkali di antara para jamaah ada yang pernah belajar ilmu balaghah. Itu nanti kita akan jumpai ya, ilmu balaghah itu ada jenis yang terakhir dengan ilmu badi', menunjukkan keindahan sastra Arab. Itu salah satunya apa? Ketika sebuah teks kalimat yang itu mencakup dua sisi yang bertentangan. Dan itu banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala firman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Ini. Langsung kemudian ayat berikutnya kebalikannya. Wa amma man bakhila was wa kadzdzaba bil fasanuyassiruhu lil usra. Ini adalah dua sisi yang berbeda. Ya, pun demikian di dalam ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman inna atatna lidzalimina naran ahati min suratiku wa istaghitsu sampai akhir. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti. Innalladzina amanu ayat ke-30 wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsan yani amala ulaika lam jannatu anin tajri, dan begitulah seterusnya. Lah, ini banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Kalau dilihat dan ditilik dari tinjauan para ulama ahli sastra Arab ya, ini menunjukkan keindahan. Dalam bahasa ilmu balaghah namanya ilmul badi'. Badi itu mengandung unsur yakni keindahan. Taib. Jamaah dirahmati Allah, ada beberapa faedah yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat yakni iman beserta dengan kaidah-kaidahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-30 ini menyebutkan dua amalan. Yang pertama innalladzina amanu, dan yang kedua apa? Wa amilus salihat. Lah, terkait iman ini kalau nggak salah pernah kita sampaikan ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah definisi iman. Ya, definisi iman, saya tertarik untuk menyampaikan perkataan dari Imam Baghawi rahimahullahu taala. Beliau juga termasuk salah satu di antara ya mufassir dan termasuk ulama fikih bermadzhab yakni Syafi'i. Taib. Definisi iman, jamaah dirahmati Allah, Imam Baghawi menunjukkan ada 5 unsur. Yang pertama yaitu pembenaran dengan hati. Pembenaran dengan hati. Ya, at-tasdiqu bil jinan. Itu adalah hal yang pertama. Akan tetapi ini bukan satu-satunya. Karena ada 5 unsur yang harus kita ya yakini dan harus kita percayai. Dan 5 unsur inilah yang kemudian menjadi salah satu di antara prinsip dasar dan pokok ajaran Ahlus Sunnah wal yakni jamaah. Lah, kenapa ini dengan hati? Karena ada sekte yang mengatakan mereka adalah orang-orang Jahmiyah. Kalau Jahmiyah ini jamaah dirahmati Allah, mereka ya
adalah orang-orang yang tidak percaya sama sekali, bahkan dengan hati pun mereka ingkar. Kalau Jahmiyah kita tarik yakni zaman ini, itu ibaratnya mereka adalah kelompok orang-orang ateis. Ya, mereka tidak percaya adanya Tuhan, anti agama dan anti segalanya. Ya, bahkan mereka sampai percaya bahwasanya kehidupan ini itu sudah merupakan siklus, tak ada campur tangan Tuhan. Makanya wama yuhlikuna ila dahr. Bahasa kita ini akan muncul karena memang siklus, dan kita akan mati karena sudah menjadi waktunya. Wis wayahe. Wama yuhlikuna ila dahr. Wis may mati ya mati. Seakan ingin menjauhkan dari peran Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu yang paling yani parah. Padahal definisi iman, unsur yang pertama itu adalah pembenaran dengan hati. Dan ini adalah apa? Ya, dasar dan pondasi utama. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, qaul, pembenaran dengan apa? Ucapan. Ya, ini berbeda dengan karomiyah. Ini karomiyah juga sekte sesat. Kalau karomiyah itu jamaah dirahmati Allah, katanya cukup dengan ucapan menjadi bukti orang itu beriman. Ya, tidak harus dengan apa? Hati. Tidak harus dengan perbuatan. Yang penting apa? Ucapan. Kamu beriman, muslim. Beriman, muslim. Meskipun dia itu menistakan agama, meskipun dia itu menyembah selain Allah, selama dia mengucapkan saya muslim, saya mukmin, selesai. Dia saudara kita. Ini parah juga. Kalau seandainya ini ya adalah orang-orang yang anti. Kemudian yang berikutnya jamaah dirahmati Allah, pembenaran yakni dengan apa? Anggota badan atau dengan perbuatan. Ya. Dan ini harus semuanya terpenuhi. Jadi iman itu adalah pembenaran dengan hati, kemudian terucapkan oleh lisan, kemudian terejawantakan dalam anggota yakni badan. Ya. Adapun yang keempat dan yang kelima, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini juga pernah kita sampaikan. Iman itu bertambah dengan apa? Ketaatan. Dan iman itu berkurang yakni dengan dosa atau kemaksiatan. Dan inilah sepertinya Allah Ta'ala a'lam definisi iman yang dianggap paling lengkap dan bisa merujuk kepada kitab-kitab akidah. Imam Bawawi mengatakan ada 5 unsur. Jadi iman itu adalah kita membenarkan dengan hati, yang kedua diucapkan lewat lisan dan terejawantakan dalam kehidupan sehari-hari. Plus, ya ini juga penting untuk membantah orang-orang murji'ah bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini juga kalau nggak salah pernah kita sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan poin yang kedua, ketiga dan keempat tentang hakikat dan kaidah-kaidah yakni iman. Baru kemudian kita ke amal soleh. Baru nanti kita akan sampaikan faedah yang ketiga dari ayat yang ke-30 setelah adzan. Monggo. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah, hakikat dari iman innal ladzina amanu, ini ada 4 pembahasan. Yang pertama definisi, kita mengambil dari Imam Baghawi. Yang kedua, ya, kita ingin berbicara masalah cabang-cabang iman. Ternyata iman ini memiliki cabang, memiliki tingkatan. Oleh karenanya dalam sebuah riwayat disebutkan cabang iman ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 70. Kedua hadisnya sahih. Namun yang perlu kita perhatikan jamaah dirahmati Allah, ada cabang yang paling tinggi dan ada cabang yang paling yakni rendah. Nabi SAW mengatakan fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Ya, qaulu la ilaha illallah.
Taib. Sedangkan yang paling rendah itu menyingkirkan apa? Menyingkirkan duri di jalanan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dari la ilaha illallah ini bukan sekedar, sekali lagi, bukan hanya sekedar ucapan tok qaul. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan la ilaha illallah ini dengan 6 ini? Kita harus percaya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yang pertama hati. Ya, dan yang kedua itu dengan ucapan, memperbanyak kalimat dan ya lafal yang paling agung yaitu la ilaha illallah. Ya, makanya saking agungnya inilah para ulama menyebutkan ucapan ini akan menentukan identitas seseorang. Di awal dia muslim atau enggak, bahkan juga menentukan perjalanan selanjutnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Akhiru kalam. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal yani jannah. Jadi awal dan akhir ternyata ditentukan ucapan yani lisan. Tapi hati pun harus terpenuhi. Yang kedua lisan. Dan yang ketiga ini yang jarang, ya, la ilaha illallah ini jarang dibahas. Ya, padahal yani para ulama sudah menjelaskan bahwa la ilaha illallah ini punya 10 kunci. Salah satunya ikhlas, yakin, sidik. Ya, ini semua adalah konsekuensi dari kita apa? Melaksanakan la ilaha illallah. Semuanya. Jadi la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan tapi kemudian kita minta kepada selain Allah. Gak ada guna. Makanya para ulama mengatakan lebih mending orang-orang kafir Quraisy. Mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya berat. Kalau seandainya sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Tapi saat ini banyak orang hanya melihat la ilaha illallah sudah cukup. Pokoknya ngomong la ilaha illallah sudah seakan-akan dapat tiket surga, dakhalal jannah. Padahal kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama terkait hadis ini, tidak semudah itu. Iman, ini karena bagian dari iman. Hati pun harus percaya, lisan iya, dan yang ketiga itu apa? Anggota badan. Karena ini kaitannya dengan semuanya jamaah. Kalau seandainya kita mengikuti, lah kan ada ucapan Rasulullah SAW. Kalau memang yani seperti itu berarti ini akan dijadikan sebagai celah untuk dalil atas amalan-amalan yang lain. Ya, misalkan sholat, ya, nggak perlu kemudian kita mengerjakan secara anggota badan. Yang penting kita beriman, kita pun mengajak orang untuk sholat. Masalah ngerjakan secara real nggak jadi masalah. Ini akan membahayakan. Sama juga dengan la ilaha illallah. Hanya mengacu kepada lisan saja. Akan tetapi konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari tidak dilaksanakan, bahkan malah mempersekutukan Allah. Nggak ada guna lisan ini. Kita belajar banyak dari klaim-klaimnya orang-orang Yahudi yang akhirnya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi itu kan sukanya mengklaim, nebeng. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang Yahudi. Wa qala al-yahudu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Ya. Ini menunjukkan kurang ajar di satu sisi, menunjukkan bagaimana mereka suka untuk mengklaim. Dari dulu sampai sekarang. Tanai orang saja diklaim kok. Lah Allah saja diklaim kok. Kami adalah kekasih Allah. Kami adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Apa bantahan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kul falima yu'adzibukum bidunubikum. Allah malah membantah klaimnya mereka. Gak usah banyak kata. Gak usah banyak omong kosong. Klaimmu ini terbantahkan karena secara apa? Anggota badan ini ternyata tidak selaras. Bantahannya Allah, kalau memang engkau menjadi ahibba'u, orang yang paling dicintai oleh Allah, lantas kenapa engkau menjadi orang yang paling dahsyat, paling pedih azabnya? Masuk akal enggak ini? Berarti ini hanya sekedar klaim. Ya. Sama juga orang klaim saya adalah orang yang paling bersih, taat pajak. Tiba-tiba kena
Nah, ini kan berarti ada ketidaksesuaian antara ucapan dia yang dianggap paling bersih, nggak pernah ini, tiba-tiba langsung ya tertangkap KPK. Lah, pun demikian dengan gambaran ini, orang-orang Yahudi itu paling suka ngeklaim. Maka Allah tidak butuh hanya sekedar ucapan. Satu, pondasinya itu adalah iman di hati. Yang kedua, ucapan untuk memperkuat. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah amal, yakni perbuatan. Lah, jamaah dirahmati Allah, la ilaha illallah pun demikian. Ini adalah tingkatan iman yang paling tinggi. Sedangkan yang paling rendah itu adalah dengan menyingkirkan duri. Ini jangan dibalik. Seringkali kita sampaikan jamaah. Ya, bahkan yakni dulu kita sampaikan. Kenapa sih para yakni ulama itu selalu mendakwakan tauhid sebagaimana para nabi dan para utusan? Karena misi utama mereka ya memang tauhid. Dan tauhid ini bukan perkara yang bisa dinomor duakan, nomor tigakan, apalagi dinomor akhirkan. Nggak bisa. Karena sekali lagi tauhid itu adalah kita sedang mengajak manusia kepada tingkatan dan cabang iman paling tinggi. Makanya para ulama yang mengatakan jamaah dirahmati Allah, cobalah lihat, menyingkirkan duri di jalanan itu bagian dari iman. Tapi ingat, ini adalah bagian dari refleksi atau cerminan kita berbuat baik kepada sesama. Baik berbuat baik dengan sesama agar dia mendapatkan manfaatnya, atau berbuat kepada sama agar dia tidak terkena madharatnya. Tapi coba bandingkan antara tingkat dan level iman yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Ternyata apa? Yang paling tinggi ini adalah bagaimana kita berakhlak mulia kepada Allah. Sedangkan akhlak sebaik apapun kepada manusia tetap cabang iman paling rendah. Maka jangan dibalik. Karena ini adalah rumus yang langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang kan kadang-kadang itu dibalik. Orang selalu ya dikaitkan dengan manusia yang paling beradab, yang paling berakhlak, itu ketika mereka dianggap orang yang paling bagus muamalahnya dengan sama manusia. Tidak. Jangan dibalik. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah bagaimana kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini adalah cabang. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seringkali kita sampaikan yani pula bahwasanya yani syarat apa? Syarat yani iman. Maaf, bukan yani syarat iman yani jamaah. Maaf. Oke, jazakallah khair. Okay. Tafsir dari amanu, ya, di antara para ulama ada yang mengatakan, salah satunya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ketika membahas tentang tafsir innal ladina amanu seperti ini, beliau mengatakan maksud dari amanu ini adalah apa? Rukun iman. Makanya kalau kita melihat di dalam tafsir juz amannya Syekh Utsaimin, ketika membahas surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Kemudian yang pertama apa? Illal ladina amanu. Enggak jauh beda. Kemudian yang kedua apa? Wa amilus shalihat. Lah, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ini adalah yakni bagian dari memperluas ya cakrawala keilmuan kita dalam ilmu tafsir terutama. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalimat amanu di dalam Al-Quranul Karim selalu identik dengan orang-orang yang mengimani rukun iman yang 6. Ya, sebagaimana dalam hadis yakni Jibril. Ya. Lah, oleh karenanya terkait yakni rukun iman inilah para ulama menyebutkan ada 3 kaidah dasar. Yang pertama, ya, wajib dan harus mengimani ya 6 rukun seluruhnya, ya. Jadi tidak boleh kemudian rukun iman yang 6 saya demennya 3 saja, nggak bisa. Berarti harus semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu
bima ilai mir rabbi wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Baru ayat berikutnya apa? La nufarriku. La nufarriku artinya enggak boleh kita pilah-pilah. Saya demennya itu rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari kiamat. Kepada kitab-kitab suci saya enggak pengen beriman, Ustaz. Kenapa? Ya ini karena kitab suci sekarang itu sudah banyak bercampur dengan ya intervensi manusia, kaki tangan manusia dan lain sebagainya, wis nggak valid lagi, nggak boleh. Karena rukun iman ini yang pertama kata para ulama wajib mengimani seluruhnya, nggak boleh secara parsial. Yang kedua, para ulama mengatakan rukun iman ini, dan ini adalah tafsir dari Alladzina Amanu Syekh Utsaimin, ya wajib mengimani setiap rukun iman secara utuh. Apa bedanya? Kalau ini kan rukun iman yang 6 harus semuanya 6. Ini tidak ada opsi memilih, suka-suka nggak ada. Mulai dari rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para utusan, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada. Ini semua harus diimani. Sudah? Iya. Lanjut kaidah kedua. Sekalipun kita semua sudah beriman kepada rukun iman yang ke-6, kaidah dasar yang kedua, setiap imannya itu harus kita percayai secara utuh. Satu contoh konkret misalnya, rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ingat, kita harus imani secara utuh dari 3 sisi. Secara rububiyah, secara uluhiyah, secara asma dan sifat. Maka enggak boleh kemudian kita pilih-pilih, apalagi kemudian yang penting kan rukun iman kepada Allah. Enggak semudah itu. Jadi harus secara apa? Utuh. Satu contoh yang lain. Rukun iman, saya percaya kepada rukun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata masih pilih-pilih. Saya percayanya itu kepada suhuf Ibrahim dan kepada Al-Qur'an. Ini Injil saya sudah enggak percaya. Hati-hati. Apa maksud ucapan Anda tidak percaya dengan Injil sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa? Karena kitab Injil sekarang itu sudah terkontaminasi. Kalau seandainya Anda mengatakan berkaitan dengan sekarang kemudian menggeneralisasikan bahwasanya saya demennya, sukanya, imannya cuma 2 saja, ini bisa menyebabkan kepada kemurtatan. Makanya ya ada sebuah riwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sekalipun dia itu beriman secara rukun iman, secara global, tapi secara parsial perukunnya ini tidak utuh, bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa besar, bahkan kemurtatan. Termasuk juga ini yang jadi contoh kita agar tidak meniru orang Yahudi dan orang Nasrani. Iman kepada para utusan. Lah ini yang membedakan antara kita dengan Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu percaya semua nabi, kecuali siapa? Orang Yahudi yang dimusuhi oleh orang Yahudi di antara para utusan itu 2. Yang pertama tentang pasti Rasulullah, dan yang kedua siapa? Isa. Makanya di dalam kitab Talmud mereka orang Yahudi mengatakan Isa itu waladuz zina, anak zina. Berani mereka. Maka nggak ada guna. Meskipun mereka percaya dengan semua, misal ada 1000 para utusan, saya percaya kecuali 1, langsung. Imam Syafi'i mengatakan orang itu murtad. Orang Nasrani pun demikian. Orang Nasrani semua para nabi diimani kecuali 1. Nabi kita Muhammad SAW. Maka meskipun ada orang yang percaya kepada seluruh para utusan, tapi 1 diingkari, itu menyebabkan seorang terjebak dalam kemurtatan. Makanya jamaah dirahmati Allah, rukun iman yang 6 ini enggak boleh dikurangi. Yang kedua, kaidah dasar kata para ulama, setiap rukun iman yang diimani harus diimani secara utuh, tidak boleh parsial.
mulai dari rukun iman kepada Allah sampai nanti hari kiamat. Taib. Sedangkan yang ketiga, kaidah dasar yang sangat penting, rukun iman harus didasarkan pada apa? Ilmu dan bukan perasaan ya, atau mimpi atau taklid buta kepada ucapan manusia. Yang penting atas dasar ilmu. Kenapa demikian? Ya, kenapa para ulama menyebutkan ini adalah bagian dari kaidah dasar kita beriman terhadap rukun iman? Ya, karena seringkali kita jumpai jamaah yang dirahmati Allah, orang itu beriman ya kepada salah satu di antara rukun ini tapi tidak didasarkan pada yani dalil. Satu contoh. Dia beriman kepada malaikat. Coba kita lihat. Malaikat ada. Ya, tapi dia percaya bahwasanya malaikat ini ya putrinya Allah. Dia percaya. Tapi punya kepercayaan putrinya Allah. Maka berarti apa? Ini tidak terpenuhi. Karena dia beriman terhadap rukun iman, salah satunya iman pada malaikat, tidak didasarkan pada ilmu. Karena yang mengatakan demikian ini adalah orang-orang kafir Quraisy, musyrikin dahulu. Akan tetapi pertanyaannya, ketika ada orang percaya bahwasanya dia ada malaikat yang selalu menyertai, tapi meyakini malaikat ini adalah putrinya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Nabi SAW nggak peduli, ente tetap musyrik. Ente tetap kafir. Loh, saya percaya bahwasanya Allah itu ya memiliki malaikat. Iya, bukan hanya karena percaya keberadaan malaikat. Tapi kalau seandainya Anda ketika mempercayai rukun iman kepada malaikat, tapi caranya salah, tidak atas dasar ilmu, hanya kepada perasaan, ikut-ikutan, syahwat, dan lain sebagainya, maka berarti ya keyakinan dan keimanan Anda itu tertolak. Nah, ini adalah 3 kaidah dasar untuk memahami yakni iman. Oleh karenanya jami'an rahmati Allah, Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika kita jumpai dalam Al-Qur'an illal ladina amanu innal ladina amanu sampai di surat Asr wa basyiril mu'minin. Itu iman ditafsirkan oleh beliau itu adalah rukun iman yang ke-6 dengan memenuhi 3 kaidah dasar ini. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari rukun iman innal ladina amanu, ya, para ulama mengatakan intisari dari 6 rukun ini, rukun iman itu adalah iman kepada apa? Rasul. Ya. Jadi intisari dari rukun iman yang ke-6 ini, mulai dari iman kepada Allah sampai rukun iman kepada qada dan qadar, intisarinya itu ada pada sejauh mana keimanan kita kepada para utusan, terutama adalah kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, barometer keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada apa? Ittiba. Bukan kemudian membuat perkara-perkara baru sesuai dengan selera dan keinginan kita. Makanya Imam Baihaqi menuturkan jamaah, ya, keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari kiamat, itu intisarinya terletak sejauh mana kita beriman kepada para utusan. Karena para utusan inilah yang menyampaikan. Ya, kalau tidak ada utusan, kita nggak akan yang bisa untuk bisa memahami isi kandungan dari Al-Quran, apalagi penjelasan lewat hadis. Jadi intisarinya ada di situ. Iman kepada para utusan. Tapi iman kepada para utusan ini bukan sembarangan. Yang penting saya beriman kepada para utusan, tapi dalam hal melaksanakan syariat ini tetap apa? Suka-suka nggak bisa. Karena barometer, ya, kita beriman kepada Nabi kita yaitu Rasulullah itu adalah kepada ittiba. Sejauh mana kita mengikuti, manut kepada Rasulullah, tidak mengurangi syariat ini, tidak menambah syariat ini, itulah sebenarnya barometer utama, yakni kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis sahih Anas bin Malik pernah bercerita, pernah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Man ahya sunnati, kata Rasulullah, faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapapun yang ittiba, menghidupkan sunnahku, melaksanakan ajaran dan syariat yang aku sampaikan kepada umat ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inilah orang-orang yang benar-benar cinta kepadaku. Bukan sekedar klaim, bukan sekedar karena ada faktor nasab semata, tapi benar-benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Bukti cintanya seorang hamba itu berlaku untuk semuanya, asalkan satu syarat terpenuhi, man ahya sunnati. Barang siapa yang ittiba, yang melaksanakan dan mengerjakan serta menghidupkan sunnahku, maka dia adalah orang yang benar-benar cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah kecintaannya sebagai bukti kelak ia akan membersamaiku di jannah. Subhanallah. Ya, maka ini adalah bukti keadilan. Kita nggak usah nebeng sama orang lain. Kita nggak usah kemudian nebeng dengan kekuasaan kita. Kita nggak usah nebeng yakni dengan amalan orang lain. Jangan nebeng dengan jasa besar Pak D kita, nenek kita, kakek kita yang dikenal sebagai seorang kiai dan mubaleh. Tidak. Semuanya terletak pada diri kita, sejauh mana kita ittiba kepada Rasulullah, itu sudah membuktikan kita cinta kepada Rasul. Dan di saat kita benar-benar cinta kepada Rasul, itu sudah menjadi jaminan akan membersamai beliau di jannah nantinya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tentang iman. Adapun yang kedua, tentang hakikat apa? Hakikat amal, amal soleh. Sekali lagi, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, innal ladina amanu wa amilus shalihat, amilus shalihat, disebut amal soleh itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu representasi dari rukun apa? Rukun Islam. Kalau innal ladina amanu representasi dari rukun iman, sedangkan wa amilus shalihat, kata Syekh Utsaimin, itu adalah cerminan dari rukun Islam yang 5. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya korelasi antara rukun iman dengan rukun Islam itu, sebagaimana pernah kita sampaikan, yakni ibarat apa? Akar dengan batang dan dahannya. Maka akar yang kuat itu adalah pondasi kuatnya batang sebuah pohon. Laksana rukun iman itu adalah pondasi dasar bagi seorang mukmin. Memang nggak nampak, karena akar itu nggak akan nampak oleh kita kebanyakan. Sebagaimana iman itu termasuk perkara zahir apa batin? Rukun iman batin semua. Ibarat pohon itu yang nampak kan luar, tapi sebenarnya sumber kekuatannya ada pada apa? Akar. Iman pun demikian. Maaf, seorang muslim pun demikian. Maka pondasi dasarnya itu bukan yang nampak, sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, tidak. Tapi apa? Pondasi dasarnya itu adalah akar, yaitu imannya, rukun iman ini. Sedangkan rukun Islam itu dianggap sebagai amal dhahir. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penafsiran dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Setiap kita jumpai wa amilus shalihat, representasi dari rukun Islam. Makanya seringkali kita jumpai dua hal ini selalu diduetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladina amanu wa amilus shalihat. Innal ladina amanu wa amilus shalihat innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Pun demikian dalam surat Al-Asr, illal ladina amanu wa amilus, banyak pokoknya. Sering kali kita jumpai. Karena ini adalah bagian, kalau saya Utsaimin, dua kutub yang disatukan yang menunjukkan kuatnya sebuah bangunan seperti pohon tadi. Kuat akarnya ketika terpenuhi rukun iman, dan kuat dahan dan pohonnya ketika terpenuhi rukun Islam. Nah, ini adalah tafsir yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, sering kita sampaikan syarat amal soleh. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Yang pertama, ada mengatakan 3 itu Islam terlebih dahulu.
yang kedua itu ikhlas, dan yang ketiga apa? Yani ittiba. Taib. Untuk Islam, para ulama mengatakan sebagaimana Al-Qadiyat menjelaskan, ya, seikhlas apapun seseorang, sebagus apapun amalan ibadah, contoh sholat. Ada orang datang ke sini sholat, dia mengaku ikhlas banget sudah. Dia ngaku bahwasanya sholatnya benar-benar sesuai dengan Rasulullah, bahkan ucapan dan zikir dalam sholatnya pun benar-benar persis. Tapi kalau seandainya yang sholat orang kafir misalnya, ya berarti amalannya tertolak. Makanya para ulama mengatakan, ya syarat pertama itu adalah yakni Islam. Di dalam surat Al-Furqan ayat 23, kalau seandainya tanpa dasar ini maka berarti amalan ibadahnya tertolak. Ya, semuanya sedekah misalnya, seikhlas apapun dia nggak minta apapun, dalam artian seperti itu. Pun demikian, ya, dia menyesuaikan misalnya sunnahnya Nabi SAW, ya artinya tidak menampakkan. Mungkin gaya-gayanya seperti seorang muslim, tapi ternyata setelah diketahui identitasnya dia non muslim, maka berarti amalan ibadahnya tidak akan diterima di sisi Allah di akhirat kelak. Adapun tetap di dunia dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ikhlas, ya, dan ini sangat banyak. Nanti kita akan bahas dalam surat Al-Kahfi ayat 110 di akhir. Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi fal ya'mal amalan saleh." Para ulama mengatakan amalan soleh itu artinya harus terpenuhi, yakni ikhlas. Sedangkan yang terakhir adalah yakni ittiba. Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang kedua terkait yakni hakikat amal soleh. Jadi Syekh Utsaimin menafsirkan amalus soleh itu adalah rukun Islam. Karena amalan-amalan yang nampak atau zahir. Yang kedua, syarat disebut amal soleh itu ketika terpenuhi tiga. Ada mengatakan cuma dua. Satu Islam, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga adalah yakni ittiba. Kemudian yang ketiga pernah kita sampaikan juga kalau nggak salah rukun ibadah atau amal soleh. Amal soleh itu ternyata punya 3 rukun dan pernah kita sampaikan. Rukun yang pertama itu adalah cinta, dan yang kedua apa? Roja, dan yang ketiga apa? Yani khauf. Ya, jadi amal soleh ini harus terpenuhi apapun bentuknya. Kita mau puasa sebentar lagi nih ya, itu adalah bagian dari ibadah. Mau sholat, itu juga bagian dari amal soleh. Maka harus terpenuhi rukun ini. Yang pertama, kita sholat ini karena cinta kita kepada Allah. Kita sholat ini demi untuk mengharapkan roja. Roja ini artinya harap, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yakni pahala duniawi, kata Nabi SAW, orang yang sholat 5 waktu itu ibaratnya orang yang mandi sehari 5 kali, tidak akan tersisa dekilnya satupun. Ya, yang mandi 2 kali saja bersih kok, apalagi nggak pernah keringetan, apalagi mandinya 5 kali. Nah itu gambaran. Jadi kita mengharap pahalanya, belum lagi pahala nanti di akhirat. Dan yang berikutnya adalah ada rasa khauf ketika kita sholat. Selain karena cintanya kita kepada Allah, selain yakni berharap kita mendapatkan pahala, ada rasa takut kalau nggak sholat pasti Allah akan murka, Allah akan menurunkan azab segera. Lah 3 hal ini harus kita jiwai di saat kita beramal soleh, apapun bentuknya. Jadi amalan soleh ini adalah amalan yang nampak. Entah sedekah kita, infak kita, sholat kita, puasa kita, umroh kita, haji kita, rukun ini harus terpenuhi. Adapun berikutnya jamaah dirahmati Allah, yang keempat adalah buah dari amal soleh. Ini yang terakhir. Ya, kenapa sih kita beramal soleh? Para ulama menggandeng amal soleh dan iman sekaligus. Ya, yang pertama, dengan kita beramal atau dengan kita beriman dan beramal soleh, yang pertama akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yani man adani waliyan faqad adzantu bil harb."
Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaraftu alaihi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya ketika seorang itu beriman dan tidak hanya beriman sampai dia apa? Beramal. Ya, ini sekali lagi ya. Ya, bangunan tidak hanya atau pohon tidak hanya sekedar kuat tok. Ya, ini enggak ada gunanya kalau enggak ada akar, enggak ada pohonnya, enggak ada dahannya. Pun demikian bukan sebaliknya, yang nampak luarnya kuat tapi akarnya keropos. Sampai benar-benar dua ini terpenuhi pada diri seorang muslim. Maka buah dari iman dan amal soleh yang pertama akan dapat kecintaan dari Allah sebagaimana sabda Nabi. Dan ketika orang itu sudah mendapatkan cinta dari Allah, ya sebagaimana ibarat kita itu adalah ibu kepada putrinya atau kepada anaknya. Coba kita lihat. Kalau orang tua benar-benar cinta kepada anaknya, apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut? Ya, pasti akan disayangi, pasti akan disebut namanya, pasti akan selalu diberikan hadiah, pasti akan dipuji, pasti akan semuanya. Kalau seandainya kita punya anak ya, yang benar-benar taat kepada kita, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan benar-benar menunjukkan rasa sayang, kelembutan, hadiah nggak akan berhenti, puji-pujian pun akan kita layangkan. Itu antara manusia dengan manusia. Apalagi kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi tadi, seorang hamba yang taat kepadaku, beriman kepadaku, sudah aku akan berikan cintaku kepadanya. Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dan sudah dekat yakni dengan hambanya, apapun yang diminta akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah buah dari yakni amal soleh dan iman. Yang kedua, ya, dia akan dicintai dan disayangi oleh manusia. Oleh manusia. Ya, tapi dicintai oleh manusia ini adalah manusia-manusia yang beriman yakni pula. Karena kalau seandainya orang-orang kafir, orang yang benci, musuh-musuh kita nggak akan cinta. Lah Nabi SAW ya adalah orang yang paling beriman, yang paling kuat amalnya. Tapi ternyata musuhnya juga banyak, semisal Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan komunitas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 96. Innal ladina amanu wa amilus solihat saya ja'alu lahumur rahmanu wuddah. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang lain akan mencintainya. Dengan catatan yang ini tadi ya, imannya harus terpenuhi tadi. Ikhlas. Ya. Pun demikian amal solehnya harus terpenuhi tadi. Kalau memang dua-duanya ini terpenuhi pada diri kita, insya Allah buah yang kedua itu selain Allah cinta kepadanya, yang kedua manusia yang lain yang satu circle kelak cepat atau lambat akan mencintainya. Yang ketiga, para ulama menyebutkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang beramal soleh pun demikian dengan orang yang beriman itu akan dapat yakni jaminan surga. Dan itu sebenarnya nanti di ayat yang keberapa? 31. Sama juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat." Jadi digabungkan orang yang beriman dan orang yang beramal soleh akan diberikan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin yang terakhir, ya, jamaah yang dirahmati Allah, selain jaminan surga, ternyata iman dan amal soleh inilah yang akan menjadi apa? Penghalang ya dari azab yakni neraka. Maaf, azab kubur dulu. Sebelum azab neraka. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Jadi gini ya, semua mayat jenazah ketika sudah dimasukkan ke dalam liang lahat jamaah, itu nanti terompah orang-orang yang mengantarkannya akan didengar. Syekh Utsaimin mengatakan cuma ini tok, jangan diperlebar. Makanya orang-orang yang salah memahami hadis ini menganggap orang yang sudah mati itu mendengar suara terompah dan mendengar keinginan kita. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong minta doa kepada taib. Padahal para ulama mengatakan
Al-Quran sudah menunjukkan, ya, la tasma', sesungguhnya al-amwat, orang-orang mati ini tidak mendengar. Loh, kenapa Nabi SAW mengatakan itu? Itu pengecualian, itu pun cuma dalam kondisi itu. Selebihnya mereka enggak mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, alih-alih kemudian minta doa kepada mereka. Nah, Nabi SAW kemudian melanjutkan, hadis ini agak panjang. Intisarinya, ketika sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, disinilah ruh itu akan ditemani oleh iman dan amalnya. Dalam redaksi lain, seorang yang meninggal itu akan disertai 3. Satu apa? Satu keluarganya, istrinya. Yang kedua apa? Hartanya. Yang ketiga apa? Yang satu menemani yang 2 balik. Istrinya bisa dinikahi oleh orang lain, hartanya sudah berpindah tangan menjadi harta warisan, atau mungkin untuk bayar hutang. Yang hanya menemani itu adalah amalnya. Lah, jamaah dirahmati Allah, dilanjutkan. Amal ini dijelaskan dalam Shahihut Targhib oleh Syekh Albani rahimahullah, mengatakan hadis ini sahih. Apa yang terjadi? Amal-amalnya ini akan selalu menjadi perisai, pelindung. Ya, salatnya itu ada di kepala dalam hadis sahih. Kemudian nanti zakatnya ada di sebelah kanannya. Pun demikian dengan amalan ibadah puasa ada di sebelah kirinya. Wa jami'ul khairat ada di kakinya. Apa maksudnya nih dari ucapan ini? Para ulama ilmu hadis mengatakan ini adalah bukti bahwasanya iman dan amal soleh ini akan menjadi perisai dan pelindung, ya, dari azab kubur sebelum nanti, ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini akan dijauhkan dari azab neraka. Allahu taala alam yani bisawab. Dan sebenarnya masih tersisa yang ketiga, ya, ayat yang ke-29 ini adalah bukti, ini terakhir, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir sebelum kita tutup. Yang ketiga ini, ya. Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi tentang apa? Hakikat iman. Kemudian yang kedua, hakikat amal soleh dengan berbagai, yakni varian ini. Dan yang ketiga, para ulama mengatakan faedah yang bisa kita petik dari ayat yang yang ke-30 itu adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada yang ketiga, ada yang keempat, tapi ini sudah kita bahas. Apa tafsir dari apa? Ahsanu, yakni amala. Ini bisa merujuk pada ayat yang ke-7. Makanya saya tidak menyebutkan lagi. Allah Subhanahu wa taala firman di ayat yang ke-7 dulu. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluhum ayyuhum ahsanu amala. Dan ini diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-30. Innala nudhi'u ajroman ahsanu amal. Makanya tidak kita bahas. Adapun yang kita ini bahas sedikit saja. Ayat ini menunjukkan bukti keadilan Allah kepada kita. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menilai amalan kita dari sisi kuantitas, tapi dari sisi apa? Ahsan. Dan ahsan ini sudah kita jelaskan. Ahsan itu ikhlas. Dan syarat yang kedua apa? Ittiba. Dan ini menunjukkan peluang untuk bisa ahsanu amala, dari amalan ibadah kita terbuka lebar dan peluangnya sama. Antara orang berilmu dengan orang awam, orang kaya, orang miskin, pejabat dengan rakyat jelata, semuanya punya peluang yang sama. Inilah bukti keadilan Allah. Tapi kalau seandainya Allah itu menuntut dari kita, orang yang paling afdal di sisiku adalah orang yang paling banyak ibadahnya, besar kemungkinan, ya, orang yang punya harta banyak, penguasa, orang yang fisiknya lebih kuat, mereka ini akan berpotensi untuk bisa meraup ibadah paling banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari siapa? Kuantitas, tapi ahsan. Ya, ahsan inilah yang membuka peluang semua hamba Allah itu memiliki kesempatan yang sama dan menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan balasan bagi innalladzina amanu wa amilus sholihat di ayat yang ke-31. Ya, sudah kita kasih yani tadi, ya, jaminan yani jannah ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, dan beberapa pernak-pernik yang berkaitan dengan kenikmatan yani jannah. Ada pertanyaan?
Cukup insyaallah. Tapi yang jazakallahu khairan jamaah dirahmati Allah, ini menjadi pertemuan terakhir ya sebelum Ramadan karena nanti kita libur agak cukup panjang insyaallah. Ya, libur sekitar 2 bulan mungkin ya. Tapi paling tidak yani jamaah dirahmati Allah, tapi saya tetap yani menunggu informasi selanjutnya nanti di Syawal apakah memang diawali ataukah nanti Dzul Qa'dah kita baru mulai. Intisarinya sebelum nanti kita libur Ramadan pun demikian dengan libur yani Syawal, ya saya secara pribadi ya berterima kasih kepada para jamaah dan ikhwah sekalian yang masih yani setia, yang masih yani kita saling yani sharing yani bareng dan bisa memetik bersama-sama pelajaran berharga dari tafsir dan tadabbur surat Al-Kahfi ini. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus pun demikian tim media yang selalu yani setia menyertai yani kami, masya Allah, jazakumullah khairal jaza. Dan yang berikutnya saya juga tak lupa ya meminta maaf ya kepada seluruh para jamaah, terutama kepada para takmir dan lain sebagainya. Mungkin barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan yakni dari diri saya yang lemah ini, atau mungkin barangkali perilaku saya yang kurang ya sesuai dengan adat istiadat dan mungkin budaya orang Pacet ya. Saya mohon maaf yakni besarnya ya, karena ini menunjukkan bahwasanya saya adalah manusia yang lemah, dan dari sinilah menunjukkan kadang kita tidak menyadari akan kesalahan kita. Maka di sinilah saya memohon untuk dibukakan yakni pintu seluas-luasnya agar bisa yakni menerima permintaan maaf yakni selama hampir 1 tahun yakni kita mengajak para jamaah sekalian untuk bersama-sama mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan mentadabburi surat Al-Kahfi ini. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, nas'alullah yani ta'ala kama jama'ana fi hadal masjid ayyajma'ana fi jannatin na'im. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Engkau ya Rabb, Engkau kumpulkan kami di tempat ini, semoga kelak nanti Engkau kumpulkan kami kembali di jannatin na'im. Allahumma amin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.